Nama saya Nur Agustinus dari Peta UFO Indonesia. Peta UFO adalah komunitas yang mengamati masalah UFO khususnya di Indonesia. Peta adalah singkatan dari benda terbang aneh. Benda terbang aneh ini sebuah istilah yang diberikan oleh Bapak Salatun, seorang marskal muda TNI AU yang melakukan penelitian secara serius di tahun-tahun 60-an hingga tahun 80-an. Nah, kita sering menjadi pertanyaan tentang fenomena UFO ini, yaitu apakah ini nyata, benar, atau ya mungkin ini cuma sekedar jokes dan sebagainya ya. Jadi apakah ini ada just nonsense? Ya kita akan buat keputusan kalau memang perlu, tapi kita semua kembali pada diri kita sendiri. Nah, Peta UFO sudah berdiri 20 tahun, jadi kami bermula dari teman-teman di internet, kemudian membuat sebuah komunitas pada tahun 97, tahun ini adalah tahun yang ke-20. Nah, pertanyaannya tadi adalah, ketika ada 8.000 lebih planet yang memiliki peluang untuk ditinggali makhluk hidup cerdas, lalu di mana? Mereka itu di mana? Mereka itu kok tidak kelihatan. Ya, kalau kita mau mengamati langit dan sebagainya, mana alien-alien itu? Ini ada sebuah buku, If the Universe is Teeming with Aliens, Where is Everybody? Ini dari Stephen Barry. Nah, kami di komunitas UFO selalu mendapat pertanyaan basic yang pertama. Pertanyaan yang sifatnya adalah rasa ingin tahu dari masyarakat, yaitu apakah UFO itu real? Ketika ada UFO, ketika ada foto muncul, ketika ada video pasang di YouTube, pertanyaannya sering adalah, ini real, ini benar atau hoax? Itu selalu pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat, ketika dapat pertanyaan yang dasar itu, selalu ada tuntutan yang kedua. Andai kata misalnya, apakah UFO itu benar ada? Dan kemudian saya jawab, ya ada, kalau tanya ke saya, ya kalau saya nggak mungkin kalau tanya, terus jawab nggak ada kan? Maka pertanyaan berikutnya, atau tuntutan berikutnya adalah, buktinya apa? Ya, artinya, kasih aku bukti. Perlu bukti? Nah, ini beberapa foto UFO. Di sebuah UFO dilepas pantai Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Nah, ini difoto oleh Insinyur Tony Hartono pada tahun 75, belum ada Photoshop, ya. Karena seringkali kan orang, wah ini Photoshopan misalnya gitu. Dan foto ini diselidiki juga oleh peneliti UFO dari Amerika. Ini juga ada sebuah clipping dari majalah Tempo di tahun 79 yang judulnya adalah di pojok atas itu bahan buat lapan. Karena apa? Karena pada tahun itu pemerintah itu menunjuk lapan supaya menerima semua laporan-laporan masyarakat tentang UFO. Jadi itu sampai sekarang masih sebetulnya. Jadi secara mungkin bawah sadar, ketika orang melihat UFO, ingatnya lapan. Ya. Jadi ini adalah contoh. Kemudian ada juga clipping tahun 79. Jadi saya memang ambil clipping-clipping lama saja. Bahwa ada api terbang di atas Ciamis di Bandung. Ini dari Surabaya Post. Bahwa ada benda mengkilat berbentuk bulat seperti sepasang piring. Dan itu sempat mendarat sepertinya, sempat difoto, tapi saya berusaha menghubungi wartawan yang memfoto, tidak berhasil. Nah, masalahnya adalah ada sebuah quote yang cukup baik, yaitu bagi orang yang percaya tidak perlu bukti sebetulnya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, bukti berapa banyaknya ya percuma, ya kan? Gitu. Saya mau membawa ke masa lalu lagi, yaitu pada tahun 1959 di Papua New Guinea. Ini bukan di Indonesia, tapi di Papua New Guinea ada cerita atau ada laporan bahwa seorang pendeta yang bernama Father Gill ini melihat sebuah piring terbang, dan mereka, Father Gill ini dengan beberapa penduduk setempat di sana itu berkomunikasi dalam lambaian tangan, dan makhluknya itu juga di atas piring terbangnya itu juga melambai-lambaikan tangan.
Nah, yang menarik adalah ini adalah kejadian pada tanggal 26 Juni 1959 dan selanjutnya pada tahun 1959 tahun yang sama, yaitu di Juli 1959 itu di Kepulauan Alor di Indonesia. Nah, ini ceritanya cukup seru, yaitu ada 6 alien muncul. 6 alien ini kemudian sempat menemui warga, sempat menunjukkan sebuah alat mirip beaker gitu, di mana alat itu ternyata seperti Android itu ya, bisa melihat atau seperti CCTV, dia kemudian bisa menunjukkan suatu tempat lokasi yang agak jauh. Kemudian juga sempat ada warga yang melawan, jadi karena orang-orang atau makhluk-makhluk ini sempat membuat warga resah. Jadi makhluknya sempat punya senjata atau apa bentuk silinder, ketika diarahkan kaku, jadi orangnya jadi kaku, tapi ya tidak kaku terus. Lalu polisi ini mulai melakukan pencarian dan sempat kemudian setelah menanti melihat makhluknya itu ditembaki. Jadi makhluk itu tembak-tembak, karena waktu itu ya tahun 59 ya, kita harus lihat konteks tahun 59. 59 itu masih ya saat itu mungkin kondisinya belum sekondusif sekarang ya. Nah, tidak ada darah, tidak ada apa-apa, juga tidak ada makhluk yang meninggal atau tewas, tapi besoknya warga setempat di pantai itu melihat sebuah benda putih seperti telur terbang. Laporan ini disampaikan oleh yang namanya Pak Alwi Al-Nadar. Beliau adalah kepala polisi wilayah di Kepulauan Alor, pada Bapak Salatun, Ketua 8, yang juga perwira tinggi di Angkatan Udara. Jadi saat itu masalah UFO ini diamati serius oleh pemerintah kita. Ini ada insiden di Surabaya September tahun 1964. Foto itu adalah foto dari Bapak Rusmin Nuryadin, Kasau waktu itu. Waktu itu ada surat dari Jepang, kemudian beliau membalas yang mengatakan bahwa ada peristiwa UFO di Indonesia, terutama di Surabaya, di mana UFO itu muncul di beberapa daerah dan kita itu membalas dengan tembakan anti serang udara. Dan semua ini dilaporkan atau dipublikasikan dalam buku. Ya memang bukunya sudah langka, sekarang sudah susah ditemukan. Mungkin kalau beruntung ya ada di buku bekas. Nah, kami di Peta UFO sebetulnya yang kita butuhkan bukan belief, ya, tapi kita ingin tahu. What we need is not to believe, but to wish to find out. Nah, sekarang saya coba balik lagi. Ini pakai time machine ya. Balik ke tahun 71. Beliau adalah Bapak Adam Malik. Pak Adam Malik ini mungkin bagi yang belum tahu pernah menjadi Presiden General Assembly. Jadi bukan sekjen PBB, tapi ketua sidang umum, ketua sidang umum PBB yang di sesi ke-26 pada tahun 1971. Apa istimewanya atau apa menariknya? Ada sebuah, kita anggap cerita dulu aja ya, yaitu seorang yang bernama Gabriel Green. I traveled with United UFO investigator Farida Iskiovet, Assistant to UN President of the General Assembly Adam Malik, investigating UFO for the President himself. Ya. Menarik kan ya? Tidak pernah terdengar mungkin ya. Tapi ini ada, kita bisa cari. Loh, apa ini bisa dianggap benar? Pertanyaannya. Siapa Gabriel Green ini? Gabriel Green ini orang yang pernah mencalonkan diri sebagai Presiden AS. Tidak menang. Tapi dia memang dikenal sebagai Flying Saucer Man runs for President. Nah, ini tentang Farida. Saya cukup lama mencari informasi tentang Farida. Karena informasinya di internet itu
istilahnya too good to be true ya. Bener nggak sih orang ini? Akhirnya saya berhasil menemukan fotonya di sebuah surat kabar lama, yaitu di Arizona Republic. Ada artikel atau berita di mana Farida ini itu disebutkan UNO envoy to UN, Indonesian Clairvoyant Procedure. Dan di sini juga dikatakan bahwa Farida ini UN official, she said, encouraged me to take in intermediate trip. Jadi artinya Farida ini benar ada dan juga benar memang melakukan penelitian tentang UFO, benar juga berhubungan dekat dengan Bapak Adam Malik ketika di UN, di PBB. Kalimat yang di atas itu adalah gini: Astronaut Edgar Mitchell privately told Farida. Jadi ada astronot dari Apollo ke-14 yaitu yang bernama Edgar Mitchell itu bilang ke Farida bahwa ia melihat UFO. Nah, kita tahu bahwa astronot Edgar Mitchell ini memang dalam statement-statementnya itu selalu mengatakan bahwa misalnya I would not be surprised if we are under surveillance by alien visitor. Saya nggak begitu terkejut kalau kita ini selalu di dalam pengawasan atau surveillance dari aliens. Artinya apa? Kalau kita lihat, kalau kita benar-benar mau cari, kita benar-benar ingin tahu, curiosity kita itu benar-benar menggugah rasa ingin tahu kita, sehingga kita melakukan ya riset kecil-kecilan lah. Kita kan tahu bahwa banyak astronot itu yang bertemu dengan UFO. Nah, yang menarik lagi apa? Tadi tahun 71 Pak Adam Malik dengan Ibu Farida melakukan riset tentang UFO. Ternyata kemudian adalah pada bulan Desember tahun 76, 5 tahun setelah itu, Pak Adam Malik ini mengundang Pak J. Allen Hynek. J. Allen Hynek ini adalah peneliti senior UFO yang pernah juga bergabung di Project Blue Book US Air Force untuk meneliti soal UFO. Jadi sebuah keseriusan dari pemerintah kita waktu itu, di mana mengundang khusus peneliti senior UFO dari Amerika untuk berbicara di depan Lemhanas, juga kepada para petinggi militer kita, apa itu UFO. Lalu Pak Allen Hynek ini melakukan kerjasama dengan Pak Salatun. Jadi ada tukar-menukar informasi tentang UFO. Jadi banyak sekali dokumen yang kita bisa temukan bahwa laporan-laporan yang Pak Salatun dapatkan itu disampaikan kepada Allen Hynek. UFO exist, expert to tell Adam Malik. Expert di sini adalah Hynek ya. Jadi ini ada artikel di koran di surat kabar New Nation pada tanggal 12 Desember 76 saat Hynek datang ke Indonesia, di mana mengatakan memang bahwa beliau diundang ke Indonesia untuk membahas soal UFO. Tadi tahun 76, kemudian tahun 77 dan tahun 78 yang lebih menarik lagi sebetulnya adalah PBB membahas tentang UFO. Sekarang misalnya ya, kalau UFO itu tidak ada, ngapain sih PBB itu kok bahas UFO? Apa ya, tidak ada masalah yang lebih urgent selain UFO ini. Tapi ini PBB secara serius membahas soal UFO, di mana waktu itu adalah yang jadi sekjennya adalah Woodward Haim. Nah, di sini ada beberapa orang, jadi ada Allen Hynek yang pakai jas agak putih itu, kemudian ada juga yang di sebelah kiri-kirinya itu adalah peneliti UFO, dan ada juga astronot Gordon Cooper. Ini saat hearing di United Nations di PBB. Jadi pada 7 Oktober 77 itu ada juga sudah mulai membahas UFO, kemudian pada tahun 78 itu PBB mengeluarkan resolusi bahwa UFO itu harus diselidiki secara serius dan diteliti lebih ilmiah. Ini juga ada artikel
di mana Sekjen PBB sebelum Kurt Wilhelm, yaitu Utan, itu juga punya perhatian terhadap masalah UFO, dan ini sudah mulai dibahas ini sudah mulai tahun 65. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa kok mulai tahun 77 itu PBB bahas UFO secara serius? Ada dugaan bahwa ketika pada tahun 76 itu ada insiden yang sangat serius di Teheran, Iran, di mana ada UFO muncul dan dikejar oleh Mayor Kafif Jafari. Ketika itu dia masih mayor, tapi ketika dalam interview berikutnya bisa kita lihat di YouTube dan sebagainya, itu beliau sudah jenderal. Jadi ketika mengejar itu dia tidak bisa nembak karena itu seperti di jam. Gitu. Di sini juga ada perintah khusus dari pusatnya, sebenarnya gini, dari komandannya US Air Force itu, kalau pilot-pilotnya ketemu UFO, tembak. Ya. Jadi instruksi ini bukan ya, artinya memang benar ada instruksi seperti itu. Kalau pilotnya ketemu UFO ya, sudah itu tembak saja. Nah, ini juga statementnya dari astronot Edgar Mitchell itu, bahwa kita semua tahu bahwa UFO itu nyata. Nah, sekarang pertanyaannya memang adalah mereka itu datang dari mana, ya, dan juga apa yang mereka mau itu. Itu yang kemudian membuat kami di komunitas Beta UFO, dan mungkin ada teman-teman semua, Bapak Ibu yang tertarik masalah fenomena UFO ini bisa bergabung. Walaupun mungkin ada pertanyaan, loh, sudah 20 tahun itu hasilnya apa, ya kan? Nanti 50 tahun yang akan datang juga kita tidak tahu, ya. Memang artinya kita perlahan, tapi kita ingin mencari tahu dari mana mereka, siapa mereka, dan apa tujuan mereka. Jadi penting adalah jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu itu, dan teruslah untuk mencari. Mungkin dari saya tentang UFO, semoga bisa